Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 71 sampai 74? Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Yang pastinya tetap semangat ya untuk belajar materi kali ini. Oke. Pada bab yang kemarin kita tentang membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah klasifikasi makhluk hidup, ya. Klasifikasi makhluk hidup nanti yang kita akan pelajari ada 3 bagian. Nah, kemudian sebelumnya untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar untuk KD 3.2 itu yang pertama adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian yang kedua, ya, yang kita pelajari yang kedua adalah pada poin 4.2 itu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Ya, nah. Setiap pembelajaran pasti punya tujuan. Seperti halnya kalian belajar itu tujuannya apa sih? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan yang pertama mampu mengetahui perbedaan ciri-ciri antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Ada 5 nanti yang kita akan bahas tujuan pembelajarannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan cara mengamati ciri-ciri makhluk hidup pada suatu organisme. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pengamatan. Yang keempat yaitu menggunakan mikroskop untuk proses mengklasifikasikan makhluk hidup yang mikroskopis atau yang bersifat yang jasad renik atau yang kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu dengan cara menggunakan mikroskop. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mengetahui pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom, ya. Ini tujuan pembelajaran. Nah, materi yang kita akan bahas ada 3 subbagian. Yang pertama adalah ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, ya. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar itu nanti yang kita bahas itu. Yang kedua yaitu adalah cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan makhluk hidup itu terdiri dari beraneka ragam jenis dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, untuk dapat mempelajarinya kita harus mengenal dan memberi nama, ya. Seperti halnya kalian punya nama, kalian punya ciri-ciri, pasti orang akan mengenal, ya. Bukankah itu yang akan menjadi dasar. Ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap jenis makhluk hidup itu berbeda. Ciri-ciri yang khas tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengenal dan mempelajari makhluk hidup yang dikenal dengan ilmu taksonomi. Apa itu ilmu taksonomi? Ilmu taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Ibaratnya kalau kalian itu bahasa di orang tua itu adalah silsilah. Nah, itu silsilah kalian. Kalian dari ini dengan ini, orang tuanya adalah ini dengan ini, kakek, nenek, dan buyutnya seperti itu. Nah, itu ilmu taksonomi. Itu yang apa sajakah pengetahuan yang terdapat pada ilmu taksonomi, yaitu gunanya dapat mengetahuinya. Nah, itu marilah kita mempelajari pada bab yang pertama ini. Oke. Kita masuk yang pertama adalah ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, cobalah kalian lihat atau amati benda-benda yang ada di rumah kalian. Di situ ada meja, ada kursi, ada jam dinding, ada kipas angin, AC, kulkas, ya. Itu adalah benda-benda. Tentunya kalian kalau berbicara tentang benda-benda itu pasti identiknya benda mati. Padahal
ada benda yang bisa dikatakan benda itu hidup, ya tentunya kalian akan lupa untuk menyebutkan adanya manusia, termasuk manusia, ya sinar matahari, debu, semua yang telah disebutkan tersebut dapat dikatakan sebagai benda. Mengapa manusia juga disebut sebagai benda? Ya, kenapa disebut dengan benda? Karena manusia adalah benda hidup, ya. Nah, makanya di sini ada yang disebut dengan benda hidup itu ada yang alami, ada yang benda hidup yang buatan. Nah, benda alami, benda tak hidup alami, ya, merupakan benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya siapa? Contohnya adalah tanah, batu, pasir, dan logam. Nah, itu adalah benda alami. Sedangkan benda tak hidup benda tak hidup buatan itu merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya apa? Ada meja. Kenapa meja dikatakan benda buatan? Karena kan berasal dari dari kayu yang dirubah menjadi kursi, meja, mobil, dan robot. Nah, itu. Nah, ciri-ciri benda di sekitar kita, ya, kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk kalau tadi benda di lingkungan sekitar, sekarang kita masuk di ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu benda dikatakan hidup. Yang pertama adalah benda tersebut bisa bergerak, ya. Nah, di sini kegiatan mengklasifikasikan makhluk hidup dilakukan melalui proses pengamatan. Pengamatan dilakukan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Nah, adapun suatu benda dapat dikatakan hidup itu atau sebagai makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri hidup. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, kegiatan seperti menulis, membaca itu kan proses bergerak, ya, di situ. Nah, contohnya di sini bergerak ketika ada animasi katak melompat dari daun teratai satu ke daun teratai yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu pekat terhadap rangsang, ya. Pekat terhadap rangsang itu juga disebut juga ciri daripada makhluk hidup. Contoh seperti ini, ketika kalian di depan ada titik api, kalau kita pekat terhadap rangsang kita akan menghindar, tapi kalau kita tidak pekat terhadap rangsang kita akan melalui api tersebut. Kemudian yang ketiga bernafas. Nah, hewan dan manusia itu membutuhkan oksigen yang digunakan untuk proses metabolisme. Gunanya apa? Mendapatkan oksigen. Maka hewan dan manusia melakukan proses pernapasan atau yang disebut dengan respirasi, ya, proses respirasi. Adapun pada tumbuhan bernapas dilakukan dengan menyerap karbon dioksida yang digunakan dalam metabolisme, kemudian mengeluarkan zat sisa berupa oksigen. Nah, setiap makhluk hidup pasti akan melakukan pernafasan atau disebut dengan respirasi. Kemudian beradaptasi, ya. Ini Pali bikin animasi di mana ada seekor bunglon yang dia akan berubah warnanya. Kenapa dia berubah warnanya? Karena dia beradaptasi dengan lingkungannya. Itu yang disebut dengan adaptasi, ya. Beradaptasi di sini mengamati contoh kayak cicak. Tuh, kenapa kok cicak di dinding itu tidak akan jatuh? Nah, karena dia beradaptasi di situ, oke, atau disebut dengan penyesuaian diri. Kemudian yang kelima memerlukan makan, nih, apalagi lagi lockdown seperti ini, ya, atau disebut dengan WFH. Kalau kalian PJJ, pembelajaran jarak jauh, belajarnya jarak jauh gitu, belajar dari rumah, itu kalian makan mulu, tahu-tahu nanti ketika masuk bajunya sempit semua. Nah, itu memerlukan makan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa, ya. Zat sisa itu apa saja sih? Kenapa kok hewan dan tumbuhan itu harus bisa mengeluarkan zat sisa? Karena zat sisa itu adalah kotoran
kotoran itu harus dikeluarkan, ya. Kalau tidak bisa dikeluarkan, dia akan menjadi sarang penyakit, ya, penyakit seperti itu. Nah, kemudian berkembang biak. Nah, berkembang biak itu gambarnya seperti ini. Ini adalah berkembang biak. Biar apa? Melestarikan keturunannya, ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Ingat, tumbuh dan berkembang itu berbeda loh, ya. Kalau tumbuh adalah proses di mana perubahan volume ada ukuran dari yang tadinya kecil menjadi besar. Sedangkan kalau berkembang yaitu proses menuju pendewasaan. Contohnya apa? Ini di tanaman ini bertumbuh nih. Seketika itu nanti akan menghasilkan buah. Nah, itu yang disebut dengan berkembang. Nah, kemudian yang ke-9, memiliki bahan genetik. Nah, pasti manusia punya genetik, keturunan, garis keturunan itu, ya. Itu yang disebut dengan ciri daripada makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah pengklasifikasian makhluk hidup, ya. Kamu tahu orang jualan buah atau sayur, ya. Nah, di situ mengapa disusun rapi? Atau kalau kalian masuk ke supermarket, ya, atau minimarket deh, kenapa kok harus disusun rapi atau di blok-blokin seperti itu? Kenapa? Ya. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya tujuan pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu untuk memberi nama, ya, deskripsi ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu organisme dan mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme satu dengan yang lainnya, ya. Kalian dikumpulkan ada 71, 72, 73, 74. Fungsinya apa? Supaya tidak terbaur itu. Kalian bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, itu, ya, itu adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup, nah, yang nanti kita pelajari ada pengklasifikasian dikotom dan kunci determinasi. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan, ya. Ada kelompok Monera, ada kelompok Protista, kelompok jamur atau fungi, kelompok plantae atau tumbuhan, kelompok animalia. Nah, sekarang yang kita masuk adalah klasifikasi dikotom. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3 seperti berikut. Ada sistem alami, ada sistem artifisial atau buatan, kemudian ada sistem filogenetik. Nah, kemudian yang kedua adalah pemberian nama ilmiah, nama marga dan penunjuk spesies. Contohnya apa? Tanaman mangga atau nama ilmiahnya adalah Mangifera indica, ya. Di situ Mangifera indica. Kata pertama itu Mangifera, itu artinya marga, sedangkan kata kedua ada spesies. Nah, kalau di sini ada tumbuhan, ada regnum, divisi, klasis, ordo, famili, genus, spesies. Ini yang harus kalian hafalkan ini. Kemudian kalau hewan ada kingdom, ada phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Nah, kemudian takson dalam bahasa Indonesia, kerajaan, dunia, kalau bahasa Indonesianya, ya, divisi, kemudian kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Nama penemu dapat disingkat dengan menurut huruf depannya saja. Oke. Contoh klasifikasi. Hewan kucing Anggora, ya. Ini kingdomnya Animalia, phylumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, subordonya Serpentes, famili Felidae, genusnya Felis, nama ilmiahnya adalah Felis domesticus. Itu kucing Anggora. Nah, sedangkan contoh tanaman padi, ada kingdom plantae, subkingdomnya Tracea bionta, divisinya Spermatophyta, kemudian subdivisinya ada Angiospermae, kelasnya Liliopsida, kemudian ordonya ada Poales, kemudian ada familinya Graminae, genusnya ada Oryzalin, spesiesnya Oryza sativa Lin, aslinya ini L, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh ini kucing Anggora, ya. Nah, ini padi, seperti itu. Nah, kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok. Nah, nanti
Kalau kalian kelas 9 nanti akan ketemu kunci determinasi itu untuk ujian prakteknya. Jadi di mana kalian bisa mengetahui, oh ternyata ini kelasnya ini gitu ya. Menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kunci dikotom menggunakan sifat morfologi atau bentuk sehingga mudah diamati. Bentuknya atau besar atau kecil itu nanti akan di contoh gajah dengan semut. Masa yang gede dengan yang kecil akan disamakan? Itu kan berbeda. Kemudian sifat-sifatnya, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama, namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Kemudian yang keempat adalah kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Kemudian yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Nah, ini adalah kunci determinasi. Kemudian ada kelompok Monera. Ya, kelompok Monera itu nanti dibagi menjadi dua, ada bakteri dan cyanobacteria. Nah, kalau bakteri itu memiliki ciri-ciri ada 4. Yang pertama ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, atau yang disebut dengan kokus, batang atau silinder bacillus, lengkung koma, dan spiral spirilium. Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu-bulu cambuk seperti itu. Kemudian perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel dan perkembangbiakan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Kemudian bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan manusia yaitu Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus manusia, dan ada Lactobacillus bulgaricus yang berperan pembuatan yogurt. Adapun contoh bakteri yang merugikan manusia yaitu Salmonella typhi, yaitu mengakibatkan penyakit tifoid, dan Microbacterium tuberculosis mengakibatkan penyakit TBC ya. Kemudian ada cyanobacteria. Ciri-cirinya memiliki klorofil. Cyano, asal kata cyano berarti hijau. Itu cyanobacteria berarti bakteri yang berwarna hijau. Sehingga dapat berfotosintesis nih di sini karena memiliki klorofil seperti pada tumbuhan dia memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Kemudian beberapa gangguan hijau biru berkoloni dengan membentuk untayan. Kemudian dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel fragmentasi maupun dengan pembentukan spora fusarinet. Yaitu dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Ya, kemudian contoh ganggang hijau biru yaitu Oscillatoria anabaena dan seterusnya. Kemudian kelompok protista, ingat protista itu ada 3 ya. Silakan kalau kalian bingung silakan buka LKS-nya ya. Itu kita berbicara tentang kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil yang atau mikroskopis, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, nanti kalian harus pahami tuh mikroskop itu bagiannya apa saja. Nah, oke, kita masuk di kelompok protista. Ya, kelompok protista merupakan kingdom yang terdiri dari organisme yang selnya telah memiliki membran atau inti atau yang disebut eukariotik. Ya. Kelompok protista dibagi menjadi 3 yaitu protista mirip tumbuhan atau alga, protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa, dan protista mirip jamur atau fungi. Nah, kita bahas yang pertama. Protista mirip tumbuhan atau alga, ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil, bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak. Reproduksi dapat secara seksual dan aseksual. Contohnya apa? Ada Euglena sp, Laminaria sp,
Euseuma sp, Cholera sp, dan Palmaria sp. Nah, itu adalah protista tumbuhan, protista mirip tumbuhan atau alga. Yang kedua adalah protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Ya, ciri-cirinya yaitu memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak atau yang disebut dengan flagel. Alat gerak protozoa berupa pseudopia, cilia, dan flagella tuh, serta hidup di air tawar, tanah, dan parasit. Contohnya apa? Ada Paramecium sp, ada Amoeba, Trypanosoma. Ini untuk ya. Kemudian ada protista mirip jamur. Ya, ciri-cirinya tubuh tersusun atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Ya, itu protista mirip jamur. Kemudian ada kelompok fungi atau jamur, ya, fungi atau jamur. Ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, ada Basidiomycotina, ada Deuteromycotina. Nah, itu untuk kelompok jamur. Kemudian ada kelompok plantae. Kelompok plantae ini ada 3, ada Bryophyta, ya, kelompok jamur. Itu di situ ada Bryophyta, kemudian ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian ada Spermatophyta tumbuhan berbiji, ya, ada Bryophyta itu lumut. Nah, ini kelompok plantae. Plantae itu tumbuhan. Jadi ada lumut tuh, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji, seperti itu. Kemudian ada kelompok animalia atau hewan, ya. Kelompok animalia itu ada 2. Waktu kalian SD kan udah dipelajari, ada invertebrata, ada vertebrata, atau istilah lainnya adalah avertebrata atau vertebrata. In berarti tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Ini ubur-ubur, berarti invertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata itu contohnya gajah, memiliki tulang belakang. Nah, invertebrata ini contohnya ada Porifera, ini ada Kalispongia, Felicifera, kemudian Coelenterata atau Cnidaria atau Aurelia aurita. Makanya kalian tuh jangan ngasih nama Aurel tuh. Aurel itu ubur-ubur artinya, ya. Kemudian Platyhelminthes itu bisa dikatakan yang lintah, ya, semacam lintah. Kemudian ada Nematelhelminthes atau cacing-cacingan, seperti itu. Kemudian ada Annelida, ya. Kemudian ada moluska kayak siput, siput, ya, bukan seafood, gitu. Echinodermata, hewannya adalah asteroida atau binatang bintang, arthropoda, ya, itu. Nah, kemudian oke, sampai sini 1 bab selesai. Nah, tugas kalian seperti ini. Tuliskan klasifikasi dari hewan dan tumbuhan. Kalau tadi kan kalian udah membahas klasifikasi nih. Sekarang tugas kalian klasifikasi dari hewan dan tumbuhan. Masing-masing satu jenis. Kalian harus bisa, ya. Masing-masing satu jenis. Untuk kelas 1 ini berbeda-beda. Untuk kelas 71 contohnya adalah lumba-lumba dan anggrek, ya. Kemudian untuk kelas 72 itu singa dan mangga, maaf, itu tulisannya kurang G1. Kemudian untuk kelas 73 kelinci dan pepaya. Dan yang keempat, kelas 74 kerbau dan rambutan. Nah, silakan kalian tulis di buku kalian, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom-nya, ya. Nanti kan di situ ada Google Form-nya, ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.